Ya halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 11 dari alur cerita Benua Kaisar yang pernah gue bawain. Dan di session ini pasti akan lebih seru lagi. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan memutuskan untuk kembali dulu ke rumahnya. Dan saat Xiaoyan sampai di rumahnya, sementara itu Mayu yang sedang berdiri di atas meja dan wajahnya pun penuh dengan keterkejutan. Munai dibunuh oleh Xiao Feng? Tanya dari Mayu. Ya itu benar. Xiao Feng juga membakar tubuh saudara Munai menjadi abu. Sama sekali tidak bersisa. Jadi, aku tidak bisa mendapatkan bukti ketika kami memanggil penjaga pada saat itu. Kami juga sangat takut pada Jan Meiyan. Jadi, kami membiarkan Xiao Feng pergi pada saat itu, ucap dari sosok di depannya. Zhang Meiyan memang merepotkan. Xiao Feng memang terlihat aneh sekarang. Sepertinya kita harus menyelidikinya lebih dalam, ucap dari Mayu. Mayu pun dengan cepat mencari Cheng Li. Tetapi Cheng Li juga mengetahui bahwa Menai telah dibunuh oleh Xiao Feng. Bagaimanapun, yang terkuat di pavilion ke-9 ini hanya Dao Xian saja. Jika ada yang menerobos ke level fighting card, maka dia akan bisa membunuh semua orang dengan sesuka hatinya di pavilion ke-9 ini. Satu-satunya fighting card di tempat ini adalah penguasa pavilion ke-9 ini. Tetapi sekarang dia juga sedang terluka parah. Dan upacara daftar emas pun sudah sangat dekat. Kekuatan tempur Munai itu cukuplah kuat. Memang aneh jika dia bisa dikalahkan oleh Xiao Feng. Mungkin Xiao Feng mempunyai tipu daya. Karena ada Zhang Meiyan, kita tidak bisa sembarangan mengganggu Xiao Feng pada saat ini. Dia memang tidak mungkin membunuh kita, tetapi aku dan kamu pasti akan didiskualifikasi dalam upacara daftar emas jika kita mengganggu Xiao Feng dan ketahuan, ucap dari Cheng Li. Sepertinya Xiao Feng mempunyai tujuan yang tidak sederhana. Tampaknya dia ingin berpartisipasi dalam upacara daftar emas, sama dengan tujuan kita. Dia bahkan memasuki Gunung Lingmai untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya di sana, ucap dari Mayu. Jika itu masalahnya, belum terlambat bagi kita untuk menyelesaikannya di upacara daftar emas. Bakatnya telah lama dihancurkan oleh racunku. Bahkan jika dia memiliki kekayaan yang banyak, tidak mungkin untuknya bisa menerobos ke level Dao Xian bintang 9 dalam waktu yang sangat singkat. Aku telah memperhatikan kekuatannya, dan dia masih merupakan Dao Xian bintang 8 tahap akhir saja, jawab dari Cheng Li. Aku tidak khawatir tentang ancaman apapun yang akan ia tunjukkan kepadaku. Tetapi kemunculan Xiao Feng yang tiba-tiba ini, ditambah dengan perubahan yang besar sangat signifikan dengan sifatnya, benar-benar membuatku mual, dan aku ingin segera menyingkirkannya. Dia memang kesayangan Zhang Meiyan. Aku harus mencari cara untuk membunuhnya secara langsung, ucap dari Munai. Jangan khawatir, dengan sumber daya di tangannya, tidak mungkin untuk membuat terobosan dalam waktu yang singkat. Kali ini biarkan saja dia. Oh ya, kamu harusnya yakin selama dia berpartisipasi dalam upacara daftar emas, aku pasti akan melukainya dengan serius dan kemudian menyerahkannya kepadamu nanti, ucap dari Cheng Li. Dalam perjalanan kembali ke rumah Xiaoyan, Xiaoyan juga mampir ke beberapa toko untuk membeli bahan obat untuk membuat ramuan Juling Poudan. Xiaoyan dengan santai menemukan toko yang dipenuhi dengan botol batu giok pada saat ini. Hei, saudaraku, apakah Anda memiliki ramuan yang bisa meningkatkan kecepatan kultivasi? Tanya Xiaoyan dengan sangat ragu. Dan lelaki penjaga toko itu menatap ke arah Xiaoyan dengan pandangan yang aneh sebelum menjawab. Hei teman, tentu saja, tetapi semua ramuan di bulan ini telah dipesan.
Anda juga pasti tahu, ini bukan? Upacara daftar emas akan segera dimulai dan semua orang ingin bekerja keras untuk mencapainya, ucap dari pria itu. Tidak, aku memiliki uang yang sangat banyak, ucap dari Xiaoyan. Pria itu tiba-tiba tersenyum ketika mendengar uang. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Tanya dari pria itu. Aku memiliki semua yang kau miliki, ucap dari Xiaoyan. Harganya 5.000 koin naga untuk satu botol saja, ucap dari pria itu. Xiaoyan tidak menyangka ramuan semacam itu akan begitu mahal di tempat ini. Tuan, apakah aliansi dewa kekurangan alkemis? Tanya dari Xiaoyan mendengar itu. Ada banyak alkemis di aliansi dewa, tetapi tidak banyak alkemis yang bisa membuat ramuan seperti ini di Pavilion ke-9. Dan permintaan ramuan ini juga selalu tinggi. Ditambah lagi, ada upacara daftar emas. Tentu saja ini membuat ramuan ini menjadi sangat mahal dan harganya membumbung tinggi. Namun, harga yang aku berikan kepadamu itu sudah merupakan harga terendah di pasaran. Apakah kamu akan jadi membelinya? Tanya dari pria itu. Tidak, terima kasih banyak, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berbalik untuk bersiap pergi. Tiba-tiba penjaga itu lalu memanggilnya. Tunggu dulu, Tuan. Aku punya yang lebih murah di tanganku. Apakah kamu mau melihatnya dulu? Ucap dari pria itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu berbalik. Dia lalu melihat ramuan di tangan pria itu. Melihat itu, Xiaoyan pun lalu tersenyum. Dia lalu mengeluarkan uangnya dan memberikan 1.200 koin naga untuk ramuan itu. Tiba-tiba ada sosok yang memanggilnya. Xiao Feng, apakah kamu tidak mengingatku? Ucap dari pria saat melihat Xiaoyan memandanginya seperti orang asing. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu berkata, maafkan aku kali ini. Setelah aku hampir terbunuh, aku kehilangan sebagian ingatanku juga. Ucap dari Xiaoyan. Oh, begitu ya. Kamu pasti sangat kesulitan untuk bertahan hidup. Karena kamu tidak lagi mengingatku, mari kita berkenalan lagi. Namaku adalah Gao Kai, ucap dari Gao Kai. Oh, Gao Kai, aku senang bertemu denganmu, ucap dari Xiaoyan. Ramuan bau dan di tokoku sudah terjual habis. Aku benar-benar minta maaf kali ini, ucap dari Gao Kai. Aku tidak benar-benar membutuhkannya juga sih. Kamu tidak perlu repot-repot, aku kesini karena ingin mencari bahan-bahan saja, jawab dari Xiaoyan. Bahan-bahan? Bahan obat? Apakah saudara Xiao Feng ingin memurnikan sesuatu ramuan? Tanya dari Gao Kai. Ya, aku berencana untuk membuat ramuan seperti ini, ucap dari Xiaoyan. Saat Gao Kai mendengar itu, dia lebih terkejut lagi. Dan beberapa orang yang duduk di samping Gao Kai juga tertawa ketika mendengar Xiaoyan mengatakan itu. Ramuan ini termasuk dalam tingkatan yang tinggi. Tidak banyak orang yang bisa memurnikan ramuan seperti ini di Pavilion ke-9 ini. Oleh karena itu, posisi alkemis di Pavilion ke-9 ini sangatlah terhormat. Xiao Feng, apakah kamu sekarang adalah seorang alkemis tingkat tinggi? Tanya dari Gao Kai lagi. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku punya teman seseorang alkemis. Dia bisa membantuku untuk membuatnya. Tapi aku harus mencari bahan-bahannya terlebih dahulu, jawab dari Xiaoyan. Oh, jika itu masalahnya, maka aku akan mengambilkannya untuk kamu beli. Lagi pula, aku sudah paham dengan hal seperti ini. Dan kamu bisa menghemat banyak koin naga kali ini, ucap dari Gao Kai. Lalu setelah itu, Gao Kai mengantarkan Xiaoyan ke sebuah toko. Dan bahan-bahan obat di toko itu lebih murah. Xiao Feng, berapa banyak bahan obat yang kau butuhkan? Tanya dari Gao Kai. Aku akan membelinya 100 buah dulu, ucap dari Xiaoyan. 100? Harganya pasti akan sangat mahal. Setidaknya itu akan mencapai 20.000 koin naga. Baiklah kalau begitu, ucap dari Gao Kai. Benar, aku membutuhkan 100 bahan obat kali ini. Dan aku harap bisa lebih murah.
ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Gokai pun lalu berkata, "Kalau begitu baiklah. Kali ini Gokai hanya bisa menganggukkan kepalanya saja." Lalu Xiaoyan pun mengeluarkan 2 miliar Siuyuan Kindan dan menukarkannya dengan 20.000 koin naga. Jadi saat ini Xiaoyan memiliki 29.000 koin naga di tangannya. Xiaofeng, bagaimana cara kamu bisa menjadi begitu kaya seperti ini? Tanya dari Gaokai. Ya, selama ini aku hanya mengumpulkannya dengan berhemat sebisa mungkin setiap harinya, ucap dari Xiaoyan. Singkat cerita, setelah Gokai membantu Xiaoyan mencarikan dan membeli bahan-bahan obat, saat ini Gokai pun hanya bisa menyaksikan Xiaoyan pergi. Sambil melihat Xiaoyan pergi, Gokai pun lalu bergumam, apakah hilangnya ingatan bisa mengubah kepribadian seseorang? Gumam dari Gokai di dalam hatinya saat menyaksikan Xiaoyan pergi. Xiaoyan tidak mengetahui bahwa sebenarnya Xiaofeng pernah menyelamatkan hidup Gokai di masa lalu. Dan Gokai mungkin satu-satunya orang di aliansi dewa yang benar-benar memperlakukan Xiaofeng sebagai teman. Lalu pada saat ini Xiaoyan pun telah tiba di rumahnya. Xiaoyan lalu memulai untuk menyempurnakan Ningqi Baodan. Ramuan ini seharusnya tidak terlalu sulit untuk dimurnikan, gumam dari Xiaoyan. Kemudian dia pun duduk di lantai 2 dan melambaikan lengannya. Kuali obat pun muncul, dan kuali obat ini dia dapatkan dari Jin Cantao. Pada saat ini, ada lebih dari 100 jenis bahan obat yang disempurnakan oleh Xiaoyan. Untuk pertama kalinya, Xiaoyan lebih berhati-hati karena beberapa bahan obat ini memerlukan suhu yang tinggi dan beberapa bahan obat yang lainnya dimurnikan dengan suhu yang rendah. Tetapi dengan kendali Xiaoyan terhadap nyala api, kecepatan pemurnian ini termasuk lama. Faktanya, Chen Li juga seseorang alkemis dan dia alkemis terkemuka di Pavilion ke-9 ini. Chen Li biasanya memperbaiki lebih banyak Ningqi Baodan dan pada akhirnya dia pun memasang harga yang tinggi. Jadi dia dapat menghasilkan banyak uang pada saat ini. Dan pada saat ini Chen Li memiliki sekitar 100 botol giok yang diisi dengan ramuan itu. Upacara daftar emas kali ini adalah kesempatan terbaikku, ucap dari Chen Li. Alasan mengapa Chen Li tidak berniat untuk membunuh Xiaoyan selama waktu ini adalah karena dia ingin berlatih dengan kecepatan penuh sekarang. Dan dia juga menginginkan posisi penguasa Pavilion ke-9 ini. Lagi pula, kesempatan ini adalah kesempatan yang tidak mungkin datang lagi. Oleh karena itu, Chen Li berencana untuk mengatur membunuh Xiaofeng atau Xiaoyan pada saat upacara daftar emas sedang berlangsung. Lalu Xiaoyan juga sedang menyempurnakan ramuan ini dengan kecepatan penuhnya. 2 bulan kemudian, Xiaoyan berhasil membuat 90 ramuan dan 10 ramuan gagal. Tingkat keberhasilan ini sudahlah sangat baik. Aku tidak tahu apakah efek ramuan ini akan begitu bagus atau tidak. Lalu Xiaoyan memegang 2 botol di tangannya. Yang satu adalah ramuan yang dibeli bersama Gokai. Dan yang satunya lagi ramuan yang dibuatnya sendiri. Setelah itu Xiaoyan pun lalu pergi dari rumahnya. Dia pun kembali untuk memasuki gunung sumber gas abadi lagi. Kali ini dia berencana untuk pergi ke semburan ke-7 dan ternyata sudah banyak sosok di sana dan beberapa dari mereka pernah menjadi bawahan Munai. Munculnya Xiaofeng ini membuat orang-orang tiba-tiba mundur dan memberikannya jalan. Xiaoyan yang melihat itu dia pun tersenyum dan langsung naik ke puncak sumber semburan ke-7 ini. Dia pun lalu duduk di sana. Dan dia hanya perlu menunggu sampai semburan ini meletus. Setelah beberapa waktu menunggu, sumburan itu pun akhirnya meletus. Dan awan dari sumber gas abadi pun menyembur keluar. Xiaoyan pun langsung meminum ramuan yang dibelinya bersama Gokai.
Tidak butuh waktu lama, tiba-tiba ramuan itu pun meleleh dengan cepat di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun sedikit terkejut karena ramuan ini bisa meningkatkan tingkat penyerapannya hingga 3 kali lipat. Xiaoyan lalu menunggu efek ramuan yang dibelinya bersama Gokai ini menghilang. Dan kemudian dia pun meminum ramuan yang dibuatnya sendiri. Setelah efek ramuan yang dibeli bersama Gokai menghilang, Xiaoyan pun segera meminum ramuan yang dibuatnya sendiri. Dan detik-detik berikutnya, kekuatan penyerapan Xiaoyan pun jauh lebih kuat. Aku tidak menyangka bahwa efek ramuan buatanku jauh lebih kuat. Seharusnya ramuan ini bisa aku jual dengan harga yang sangat tinggi, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan hanya memerlukan 40 ramuan untuk dirinya sendiri dan sisanya dia pasti akan menjualnya. Tuan, apakah kamu baru saja meminum ramuan Ningqi Bondan? Ucap dari salah satu orang yang mendekati Xiao Feng. Tidak, Ningqi Bondan tidak memiliki efek seperti itu, jawab dari Xiaoyan. Apa? Benarkah? Tuan, apakah kamu bisa memberitahuku di mana kamu membeli ramuan yang diminum olehmu tadi? Tanya dari orang itu lagi. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu tersenyum. Apakah kamu ingin membelinya? Tanya dari Xiaoyan. Oh ya, apakah kamu akan memberitahuku di mana kamu membeli itu? Tanya dari orang itu lagi. Ketika Xiaoyan mengangkat tangannya, 10 botol ramuan itu pun muncul di tangannya. Xiaoyan lalu berkata, ramuan ini disebut dengan Juyuan Poundan. Tetapi aku hanya memiliki 10 botol saja hari ini. Harganya hanya 1.500 koin naga saja. Efek obat ini bisa 2 kali lipat dari Ningqi Poundan, ucap dari Xiaoyan. Saat semua orang mendengar bahwa obat seperti itu memiliki efek 2 kali lipat yang kuat dari Ningqi Poundan, jelas tidak ada yang bisa mempercayai itu. Lagi pula harga 1.500 koin naga bukanlah harga yang sangat kecil. Kalau kalian tidak percaya, aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri saja kali ini, ucap dari Xiaoyan. Tunggu dulu tuan, bolehkah? Baiklah kalau begitu, aku mau satu, ucap dari orang itu. Pria itu pun secara langsung memberikan uang sebanyak 1.500 koin naga kepada Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun tersenyum lalu memberikan satu ramuan itu kepadanya. Dan pria itu pun langsung meminumnya. Sepertinya dia ingin merasakan sensasi atau efek dari ramuan itu secara langsung. Dan setelah beberapa saat, orang itu menunjukkan kegembiraan yang sangat luar biasa. Lalu semua orang pun yang menyaksikan itu langsung ingin membeli ramuan yang ada di tangan Xiaoyan itu. Xiaoyan memandang ke kerumunan di sekitarannya pada saat ini. Karena jumlahnya terbatas, jadi harganya aku naikkan ya, ucap dari Xiaoyan. Semua orang pun langsung menawarkan harga yang tinggi pada saat ini dan berebut untuk membeli ramuan itu dari Xiaoyan. Tiba-tiba seluruh adegan pun agak tidak terkendali. Harganya pun terus naik. Baiklah, jangan khawatir. Aku bisa menyediakan satu untuk semua orang yang ada di sini. Dan harganya hanya 2.000 koin naga saja, ucap dari Xiaoyan. Singkat cerita, pada akhirnya Xiaoyan pun bisa menjual 30 Juyuan Poundan dan dia memperoleh keuntungan sebanyak 45.000 koin naga. Beberapa hari pun terus berlalu. Xiaoyan lalu menemui Gokai lagi dan kemudian membeli 100 bahan obat lagi bersamanya. Di waktu berikutnya, Xiaoyan menghabiskan 1 bulan penuh untuk membuat 100 ramuan itu. Dan sekarang Xiaoyan telah membeli beberapa bahan obat hanya dengan 24.000 koin naga yang tersisa. Sebulan kemudian, ada hampir 100 orang yang berdiri di semburan ke-7 kali ini. Dan sosok Xiaoyan pun akhirnya muncul untuk menemui mereka. Xiaoyan tidak pernah membayangkan bahwa semua orang akan berebut untuk mendapatkan ramuan dari Xiaoyan ini. Xiaoyan tidak menyangka bahwa akan menjadi kaya raya seperti ini sangatlah mudah baginya di aliansi dewa di Papiliun ke-9 ini. Jangan khawatir. Hari ini aku akan menjamin bahwa setiap orang akan bisa membeli ramuan ini setidaknya 1 botol dengan produksi dan waktu yang terbatas. Jadi hari ini
hanya ada 120 botol ramuan saja yang tersedia. Dan setiap orang dibatasi hanya bisa membelinya maksimal 5 botol ramuan saja. Dengan aturan lelang, penawaran tertinggi akan mendapatkan ramuan ini. Bagaimana? Ucap dari Xiaoyan kepada orang-orang. Lalu kemudian Xiaoyan pun mengeluarkan 5 botol Juyuan Bondan. Dan dalam beberapa saat, lebih dari 100 orang berebut. Dan harganya langsung menjadi 20.000 koin naga untuk 5 botol ramuan di tangan Xiaoyan pada saat ini. Lalu singkat cerita, setelah Xiaoyan menjual ramuannya, Xiaoyan pun lalu menghitung uangnya. Dan setelah orang bubar, dia benar-benar menjadi sangat kaya raya kali ini. Setelah menjual semua ramuan itu, Xiaoyan lalu memakai topi untuk menutupi wajahnya. Dia sudah mendapatkan cukup koin naga. Jadi sekarang Xiaoyan harus bekerja keras untuk bisa meningkatkan kekuatannya sebelum berpartisipasi dalam upacara daftar emas. Namun Xiaoyan tidak bisa lagi tetap di semburan ke-7 ini. Ia harus pergi ke semburan ke-8 dan ke-9. Xiaoyan kemudian langsung membayar 20.000 koin naga untuk bisa tetap berada di gunung ini untuk waktu 1 tahun penuh. Kali ini Xiaoyan punya cukup banyak waktu untuk berlatih di gunung Yuanmai Lingshan ini. Karena dia memakai topi di wajahnya, jadi tidak ada yang mengenalinya. Kali ini dia akan membuat nama Xiaofeng terkenal di pavilion ke-9 ini. Yang paling penting bagi Xiaoyan sekarang adalah dia harus segera berlatih. Turbulensi di lubang teleportasi membuat Xiaoyan hampir kehilangan sebagian besar teman-temannya. Jadi kali ini di upacara daftar emas, Xiaoyan tidak boleh melewatkannya. Dia harus berhasil menjadi penguasa pavilion ke-9 ini. Langkah kaki Xiaoyan pun tidak berhenti di situ saja. Ia terus pergi menuju ke semburan ke-8. Semburan ke-8 ini jauh lebih besar daripada yang dibayangkannya. Ketika Xiaoyan mendaki puncak semburan ke-8 ini, sementara itu di kota ada sebuah kehebohan. Orang-orang yang telah membeli ramuan kepada Xiaoyan, mereka menjual ramuan ini. Lalu mereka pun menjualnya ke penduduk kota dengan harga yang sangat mahal. Karena Xiaoyan hanya membuat 120 ramuan, ramuan itu pun menjadi sangat langka di pasaran. Sekarang harga dari ramuan yang Xiaoyan buat telah mencapai harga 5.000 koin naga per botolnya. Jelas kondisi ini membuat semua alkemis di pavilion ke-9 ini terlihat suram. Karena jelas ramuan Xiaoyan membuat ramuan mereka menjadi tidak laku di pasaran. Apakah alkemis yang membuat ramuan itu belum ditemukan? Tanya dari Cheng Li yang melihat itu. Setelah semua alkemis mendengar kata-kata itu, mereka saling memandang dan menggelengkan kepalanya. Aku bertanya kepada beberapa orang yang membeli ramuan ini, semuanya bungkam dan tidak mau mengungkapkan nama dari orang itu yang menjual ramuan ini. Jelas orang-orang yang memperbaiki ramuan ini telah berhati-hati agar dia tidak terdeteksi oleh kita. Ditambah lagi orang-orang ini memilih bungkam agar hanya mereka saja yang bisa membeli ramuan itu kepadanya, ucap dari alkemis lainnya. Ekspresi Chen Li pun terlihat suram saat mendengar itu. Karena kita juga telah mendapatkan ramuan ini, aku pasti akan bisa mempelajari metode pemurnian ramuan ini. Kali ini semuanya harap tenang. Setelah semuanya terungkap, aku akan memberitahu kalian metode pemurnian ramuan ini. Aku berharap alkemis yang membuat ramuan ini bukanlah salah satu dari kalian. Karena jika begitu, dia pasti akan mati. Dan hukuman yang pantas untuk pengkhianat seperti itu adalah mati, ucap dari Chen Li kepada semua alkemis yang ada di depannya. Chen Li, kami pasti tidak akan pernah mampu untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kepentingan kita, ucap dari para alkemis itu. Baiklah kalau begitu, kalian semua kembalilah dulu hari ini. Aku akan memecahkan metode pemurnian ramuan ini dengan sesegera mungkin, ucap dari Chen Li. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Chen Li mengetahui bahwa yang membuat ramuan itu adalah Xiaofeng?
Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dan mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.